Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab implementasi nilai iman, Islam, dan ihsan pada pendidikan agama di perguruan tinggi umum. Perkenalkan, nama saya Hana Nurul Imani dengan NIM 210131600886. Perkenalkan, nama saya Hernika Dwi Anilamsari, NIM 210131160903. Perkenalkan, saya Siti, NIM 2101316878. Perkenalkan, nama saya Jasmine Indi Azhara, NIM 210131600890. Perkenalkan, nama saya Kafisa Astela, NIM 21013136000875. Perkenalkan, nama saya Hayatus Ada, NIM 210131600082. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui bahwa Allah telah memberikan akal kepada setiap manusia untuk dapat membedakan mana baik dan mana yang buruk. Untuk itu diperlukan arahan pembelajaran agar pemikiran tersebut tetap sesuai iman, Islam, dan ihsan sebagaimana yang Allah bimbing. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, Allah telah berfirman bahwasanya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah dari kaum yang pemikir. Dari sini kita ketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk berpikir. Maka dengan itu peran perguruan tinggi adalah melaksanakan fungsi dan sebagai wadah pembelajaran mahasiswa. Perlunya menjadikan pembelajaran agama dijadikan kurikulum, karena pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, akan tetapi juga nilai-nilai. Agar dapat menjadikan peserta didik sebagai insan yang mulia, sebagai insan yang mutakin, beriman kuat, akal yang berbau tauhid, sehingga tidak mudah terbawa oleh zaman yang di era teknologi saat ini. Sementara itu, tujuan mini riset ini diantara lain adalah mengetahui penerapan atau cara penetapan iman, Islam, dan ihsan sebagai sebuah landasan awal dalam pendidikan agama Islam di universitas umum, serta integritas atau penyatuan nilai iman, Islam, dan ihsan membentuk insan yang kamil. Untuk metodenya menggunakan metode kualitatif dan konten analisis serta data sekunder, yang dimana mengidentifikasi masalah pendidikan asal agama Islam di perguruan tinggi umum, lalu mengumpulkan data dan dianalisis serta disimpulkan sesuai kebutuhan, yang dimana dapat membuat strategi pengembangan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian di Universitas Buna Perjuangan Karawang, Jalan Ronggo Waluyo, Jeluk Jambe Timur, Karawang Barat. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yang universal terdapat di dalam buku Murtada Mutahari yang menjelaskan pengenalan manusia sempurna tidak hanya berguna secara teoritis, namun juga harus kita gunakan untuk mengikuti jalan Islam guna menjadi muslim yang sebenarnya dan menjadikan masyarakat sungguh-sungguh Islami. Tujuan pendidikan Islam adalah menyadarkan manusia agar dapat mewujudkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama. Konsep pendidikan Islam memiliki banyak keutamaan, meliputi segenap aspek kehidupan manusia, berlaku universal, tidak terbatas, hanya untuk bangsa tertentu saja, berlaku sepanjang masa, sangat sesuai dengan fitrah kemanusiaan, bahkan menyiapkan pengembangan naluri-naluri kemanusiaan sehingga tercapai kebahagiaan yang hakiki. Fungsi dan tujuan yang dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu A. Sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta melakukan penilaian setelah program dilakukan. B. Sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan
berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya. C. Sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengerahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang telah dilakukan. Selanjutnya, pendidikan Islam dalam aspek jasmani membawa dampak bahwa dalam proses belajar mengajar dan mencari ilmu pengetahuan, panca indera perlu dilatih peka, teliti, dan terintegritas dengan kegiatan akal budi. Tujuan pendidikan Islam artinya sesuatu yang dituju yaitu yang akan dicapai dengan suatu usaha atau kegiatan. Tujuan pendidikan menurut Islam yaitu tercermin dari kehidupan manusia seperti beribadah dan menjadi khalifah. Pendidikan merupakan wadah untuk berlatih, berkreasi, mewujudkan cita-cita menjadi manusia berkualitas. Dalam ensiklopedia agama dan filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturannya kepada Nabi Muhammad SAW dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk memilikinya. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanan terhadap ilmu atau sains. Al-Quran dan Al-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. B. Konsep iman, Islam, dan ihsan dalam pendidikan. Kata iman secara bahasa adalah pengakuan atau pembenaran pengikraran dalam hati yang mencakup dua hal, yaitu konsep iman, Islam, dan ihsan. Mempunyai keterkaitan antara ketiga konsep tersebut, yaitu meyakini apapun yang berhubungan dengan nilai-nilai tauhid, percaya terhadap rukun iman sehingga menimbulkan ketenangan, kedamaian, dan keselamatan dengan menjalankan rukun Islam. Ketika iman dan Islamnya kokoh, maka akan terbentuk akhlakul karimah dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena apapun yang dilakukan akan dilihat Allah, karena Allah Maha melihat. Dan salah satu ibadah yaitu proses pendidikan. Dalam proses pendidikan di tingkat perguruan tinggi, bukan hanya pendidikan bersifat teori semata, melainkan mengintegrasikan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kompetensi inti PAI di perguruan tinggi umum memiliki pengertian nilai yang positif dari pelaksanaan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan dikaitkan dengan kompetensi inti pada pelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat perguruan tinggi, sekaligus untuk mengetahui apakah di dalam kurikulum baru ini terdapat keseimbangan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Allah SWT akan mengatakan derajat orang-orang yang beriman, yang taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam masyarakat. Demikian pula Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrat dan komprehensif serta menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Seperti kita ketahui bahwa pokok ajaran Islam adalah akidah, syariah, akhlak. Akhlak mempelajari tentang akhlak-akhlak terpuji yang harus diteladani dan tercela yang harus dijauhi. Sehingga secara berurutan, tauhid suatu bidang studi yang mengajarkan dan membimbing untuk dapat mengetahui, meyakini, dan mengamalkan akidah Islam secara benar. Akhlak mempelajari tentang akhlak-akhlak terpuji yang harus diteladani dan tercela yang harus dijauhi. Fiqh atau ibadah
merupakan pengajaran dan bimbingan untuk mengetahui syariat Islam yang di dalamnya mengandung perintah-perintah harus diamalkan dan larangan yang harus dijauhi. Yang ketiga yaitu adalah implementasi iman, Islam, dan Islam dalam PAI di PTU. Pendidikan agama di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional, berpandangan luas, ikut serta mengembangkan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk kepentingan manusia. Perjuangan pendidikan agama Islam dirancang untuk mempelajari agama Islam guna memperkuat keimanan mahasiswa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperluas wawasan hidup beragama. Dalam materi ini membahas tentang esensi ajaran Islam, baik yang berkenaan dengan akidah, syariah, maupun akhlak atau tasawuf dalam pelaksanaan perkuliahan di PTU. Mahasiswa diharapkan, yang pertama, memiliki sikap kritis dan wawasan yang komprehensif dalam memandang dan menyikapi masalah-masalah keagamaan yang berkembang dalam kehidupan, membina akhlak mulia, dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami esensi pendidikan agama Islam sebagai komponen mata kuliah wajib, umum, dan urgensinya sebagai nilai-nilai spiritualitas yang menjadi salah satu determinan dalam pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya, mampu mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, mampu memahami pendidikan dalam Islam terhadap perubahan perilaku atau karakter. Yang keenam, memahami korelasi sumber ajaran Islam dan kontekstualisasinya dalam kehidupan modern sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, menjelaskan esensi relasi manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan alam dalam paradigma Al-Quran. Dari pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, jelas memiliki 3 landasan, yaitu implementasi iman, Islam, dan lainnya. Namun pada prinsipnya, puncak dan orientasi utama dan implementasinya yaitu bentuk penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya implementasi iman, Islam, dan ihsan pada pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum mempengaruhi pada karakter dan akhlak yang mulia. Jika keislaman, keimanan, dan keisanan merupakan syarat-syarat utama, lalu kualitas iman dan ihsan harus mampu mengantarkan seseorang mencapai derajat martabat insal kamil. Selanjutnya adalah integrasi iman, Islam, ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Seseorang bisa dikatakan ihsan kamil apabila kualitas keislaman, keimanan, dan keisanannya telah sesuai dengan derajat ihsan kamil. Menurut Abdul Karim Al-Jayoyi, ihsan kamil dibagi atas 3 tingkatan, yaitu 1. Tingkatan permulaan atau al-baidaya, ihsan kamil mulai merealisasikan sifat-sifat Allah. 2. Tingkatan menengah at-tasawuf, ihsan kamil mulai lebih mengasihi dan pengetahuannya telah meningkat. 3. Tingkatan terakhir, al-hitam, ihsan kamil telah dapat merealisasikan cipta Tuhan secara utuh dan tahu rahasia penciptaan takdir. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. 1. Insan kamil menyembah Tuhan yang disaksikan. 2. Manusia beragama pada umumnya. Mereka mengikuti agama dengan cara pendefinisian, yaitu dengan mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan Asmaul Husna. Unsur-unsur insan kamil menurut Al-Ghazali adalah 1. Unsur tubuh yang meliputi anggota tubuh dan panca indera. 2. Unsur batin berupa hati, roh, akal, nafsu, dan hasad. Insan kamil adalah manusia yang ideal yang dikehendaki Tuhan, dengan meninggalkan kemanusiaannya yang mencapai tangga nafsu tertinggi. 7 tangga nafsu manusia yaitu amarah, tawamah, mulimah, mutama'inah, radiyah, madiyah, dan kamilah. Kesimpulan, yaitu pendidikan agama Islam di kalangan mahasiswa bertujuan untuk mendidik generasi muda yang beriman dan bertakwa serta menerapkan ajarannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengokohkan Islam dan ihsan dalam diri mahasiswa, maka mahasiswa tidak hanya mampu menguasai keterampilan dalam bidang yang dipelajarinya, tetapi juga menerapkan nilai-nilai agama yang dipelajarinya, karena sejatinya pendidikan agama Islam adalah mata kuliah yang akan membantu mahasiswa dalam menjadi orang yang lebih baik
dalam kehidupan bermasyarakat. Namun karena berbagai keterbatasan kuliah online di masa pandemi ini, hasil dari pendidikan agama Islam sulit terukur dan akan lebih efektif jika dilakukan secara offline. Sekian, terima kasih. Tuliskan tujuan penulisan. 1. Menjelaskan tentang implementasi iman, Islam, dan insan dalam pendidikan agama di perguruan tinggi. 2. Integrasi nilai iman, Islam, dan insan membentuk insan kamil. Tuliskan metode yang digunakan. Menurut kami, metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan atau library research, dengan mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain-lainnya. Langsung ke hasil diskusi ya. Ya, Tuliskan masalah yang ditemukan dalam materi dan jurnal yang telah diresum bersama kelompok kecil. 1. Persyaratan yang mampu mengantarkan seseorang mencapai derajat martabat insan kamil. 2. Apa saja tujuan pendidikan menurut Islam. 3. Apa fungsi mata kuliah agama Islam. Siapa yang mau baca? Hasil diskusi. Nomor 1 aku ya. Hasil diskusi dari kelompok kami menjawab pertanyaan dari nomor 1. Seseorang bisa dikatakan insan kamil apabila kualitas keislaman, keimanan, dan keisanannya telah sesuai dengan derajat insan kamil. yang kedua, membantu membina mahasiswa yang beriman dan bertakwa pada Allah, berbudi luhur, berpikir logis, berpandangan luas, dan ikut mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, untuk menyeimbangkan antara ilmu dan iman mahasiswa, serta menjadikan mahasiswa tersebut tidak hanya menguasai bidang yang tempuhnya, tetapi juga menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Ayo ditutup. Sudah kan? Sudah. Udah. Tutup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.